Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Samit kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek akhir, yaitu aplikasi klasifikasi kesegaran buah berbasis web dengan transfer learning arsitektur FGG 16. Untuk anggota kelompok, ada saya, Deviani India Putri, dengan job desk, pengumpulan dataset, dan pembuatan model. Perkenalkan, nama saya Rizka Sherlyn Martina. Job desk saya di proyek ini adalah sebagai pembuat model. Terakhir saya Satya Givaryadi Pratama. Saya di sini bertanggung jawab dalam pembuatan websitenya dengan framework Django dan juga membantu yang lainnya untuk pembuatan model. Untuk problem scoping-nya, buat klasifikasi jenis buah dan kondisi buah segar atau sudah busuk. Where berbagai tempat seperti pasar, toko buah, rumah sakit, dan pabrik industri. Bu, masyarakat, industri pabrik. Dan terakhir, why, membantu masyarakat mengonsumsi buah segar yang bagus untuk kesehatan. Untuk data acquisition-nya dari website Kaggle, website IEEE, dan foto pribadi. Modeling. Model dalam aplikasi ini memanfaatkan transfer learning dari arsitektur FGG 16 yang sudah dilatih dengan dataset dari ImagiNet dengan menambahkan layer input, flatten, dan fully connected layer yang disesuaikan dengan klasifikasi buah yang ada. Input dan model ini berbentuk gambar berukuran 256 x 256 pixel RGB. Sehingga gambar yang diinputkan berapapun ukurannya harus diubah ke 256 x 256 pixel. Untuk lapisan flatten digunakan global average pooling yang menghitung rata-rata dari lapisan sebelumnya. Terakhir di lapisan fully connected yang akan menentukan hasil klasifikasi digunakan lapisan dense. Untuk deployment-nya itu pakai Django. Dan evaluation pada model aplikasi ini digunakan evaluasi berupa kategorikal akurasi yang menilai seberapa tepat model bisa memprediksi kelas dari data dengan tepat pada permasalahan yang memiliki banyak kelas. Untuk performa aplikasinya, kita mendapatkan kategorikal akurasi sebanyak 97% dan validasi kategorikal akurasi adalah 98%. Ini untuk training, untuk gambaran plot loss training dan validation akurasinya, dan training dan validation untuk loss-nya. Kemudian, untuk kendalanya, kami sempat ingin mendeploy pada platform Heroku, tapi terkendala karena sistemnya run of time, karena modelnya terlalu besar. Dan juga untuk push ke GitHub, ada masalah dalam permodelannya karena terlalu besar juga. Ada lagi kendala yaitu mengenai dataset. Datasetnya karena gambarnya banyak yang sama, sehingga mengganggu akurasi dalam training model. Kemudian, untuk rencana pengembangan, yang pertama, dikembangkan agar bisa menggunakan kamera secara langsung atau real time, dan juga menambah jumlah buah yang bisa diklasifikasikan. Oke, selanjutnya saya ingin melakukan demo aplikasi dari yang sudah kelompok kami buat. Ini aplikasi yang sudah kami buat, dia berjalan secara lokal menggunakan Django, karena ya tadi sesuai dengan masalah yang sudah dijelaskan Mbak Rizka, ada karena library yang digunakan ini banyak dan cukup besar-besar, Heroku-nya tidak kuat untuk menanganinya, sehingga dia mengalami connection timeout. Jadi ini sementara hanya bisa berjalan secara lokal terlebih dahulu. Di sini ini halaman berandanya. Ini di sini ada dua tombol. Yang pertama adalah ini kita menampilkan buah apa saja yang bisa diprediksi, yaitu ada apel,
jeruk, dan juga pisang. Selanjutnya mungkin ada yang lainnya, ini adalah artikel. Jadi ini artikel yang bisa membantu yang pengguna website ini untuk mengetahui tentang misalnya kesegaran pisang bagaimana selain dengan visual yang akan dibantu oleh aplikasi ini. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan prediksi di sini, prediksi sekarang. Nah, kita pertama kita harus memilih filenya terlebih dahulu. Itu di sini misalnya kita mengupload gambar ini. Nah, ini ceritanya ini adalah buah yang sudah busuk. Di sini sebetulnya adalah apel, tapi seperti dia di sini adalah dia memprediksi sebagai rotten orange. Nah, di sini kita ini ya termasuk salah satu kendala di mana karena bentuknya mirip-mirip ketika sudah busuk seperti ini, ada yang menghitam, kemudian juga sedikit ada bentuk bulatnya. Kadang-kadang model kami masih melakukan kesalahan seperti ini. Ini adalah apel, tapi ini dia anggap sebagai sebuah jeruk yang busuk. Selanjutnya mungkin kita coba gambar yang lain seperti buah yang segar, buah apel segar. Ini kalau sudah seperti ini kita upload. Nah, ini kalau apel segar dengan foto yang seperti ini dia bisa melakukan prediksi dengan baik. Kemudian selanjutnya kita ke pisang. Ini pisang yang sudah menghitam. Nah, ini dia bisa mengklasifikasinya sebagai pisang yang sudah mengalami pembusukan. Mungkin satu lagi ada pada pisang segar juga. Ini juga dia bisa melakukan prediksi dengan baik. Yang terakhir mungkin kita ke jeruk. Ini bisa fresh orange. Dan yang terakhir mungkin untuk yang jeruk yang sudah tidak segar. Nah, kita upload. Nah, ini bisa dilihat bentuknya juga menghitam dan membulat seperti itu, sehingga model kami kadang-kadang masih melakukan kesalahan di area-area seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari Mbak Rizka atau Mbak Devi? Cukup, Oke. Jadi itu presentasi kelompok kami yang nanti bisa diakses di GitHub juga untuk proyeknya ini. Jadi seperti itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.